Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mas-mas bawa dari di depan. Mungkin bisa diawali dari perkenalan diri dan juga memperkenalkan background diri sendiri. Bagaimana personil yang ada di mungkin bisa diawali dari Mas Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu. Perkenalkan saya Tommy. Saya sebagai tenaga ahli di Lembaga Pendidikan Saksi dan Program. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman yang hadir di forum ini malam ini. Perkenalkan, nama saya Perhatian Bintik dan kemudian saya perwakilan dari Yayasan Lembaga Pencari Hukum LBH Surabaya Pospala. Terima kasih. Baik, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misbahun Mudi, perwakilan dari tim kuasa hukum tata tertib advokasi tragedi kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu juga. Saya Devianto, ayah dari Natasha dan Naila yang selama ini memperjuangkan keadilan. Tidak ada titipan, tidak ada kepentingan, hanya satu nama keadilan. Untuk memperjuangkan semua arwah-arwah saudara-saudara kita yang telah dibantai di Stadion Kanjuruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk mengawali diskusi kita pada malam hari ini ya, kita coba mendengarkan dulu bagaimana kejadian atau tragedi ya, terutama dari perspektif perwakilan dari korban, bagaimana tragedi itu terjadi sampai kepada proses nanti pengadilan yang sampai hari ini pada putusan model B gitu ya. Mungkin bisa diawali dari Sambevi dulu, cerita singkat bagaimana mungkin Sambevi hadir di Kanjuruhan seperti itu, mungkin gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
mewakili keluarga korban, bukan paguyuban. Saya mewakili almarhum Natasha dan Naila mengucapkan terima kasih, matur suwun, mawus roh perjuangannya dulur-dulur membantu pergerakan untuk mencari keadilan. Aku respect dulur-dulurku sing dalan, respect. Aku mengatakan bahwa keluarga korban Kanjuruhan yang mengatasnamakan paguyuban itu tak katakan, saya bersama Bapak Kopra tadi mengadakan pertemuan dan mereka mengucapkan salam kepada dulur-dulur kabeh, matur suwun, berjuang sampai ono-ono dulur dhewe ditahan. Kita mengucapkan terima kasih, matur suwun. Perjuangan teka hati nurani oleh keadilan, matur suwun. Aku pun perjuangan mulai awal, mulai dari Stadion Kanjuruhan menjemput anakku dengan kondisi seperti itu, banyak mayat-mayat, wajahnya semua membiru, menghitam, tidak ada injak-injakan yang katanya kepolisian injak-injakan, sampai +3 aku sampai ngajukan untuk laporan ke Polsek Bululawang, Polres Kepanjen, sampai aku dapat ancaman mau dibunuh, keluargaku mau dibunuh, terus pekerjaanku, truk-trukku mau ditabrak. Aku tetap akan berjuang. Aku sumpah, aku gak kuat mas, kalau jodohku dipateni, aku gak kuat aku. Oh ini jancok. Kuat aku. Terus dipateni aku besok lawan, aku yo apa caranya? Aku gak terima. Semangat, semangat. Tapi gak tahu lah, karena dia gak anarki, tapi kok dianggap anarki, aku nolak hati. Aku sampai bismillah, anakku tak otopsi lah babang, bismillah, nek dosa bismillah, iki bahwa anakku ini meninggalnya bukan karena diinjak-injak. Anakku ini ndelok bal-balan tuku tiket, ya babal anak AFC jancuk, terus gak ngurus anak-anak lain. Dulur-dulurku wong Malang sing dipateni. Lah koyo ngono iku jarene anakku diinjek, padahal anakku iki matine apa? Matine iku racun mek gas itu. Meninggalin pun yang tribun mulai awal sampai Lanjut mas, lanjut mas. sampai perjuangan mulai awal keluarga aku mau dibunuh dan arek-arek Bululawang banyak yang diancam mau dimasukkan polsek. Dengan ancaman itu otopsi pertama gagal, terus dengan LPSK, dengan Tatat maju lagi untuk mengajukan otopsi. Otopsi pun itu dimanipulasi bahwa otopsi itu diinjak-injak, kita sudah dihianati, padahal kita sudah mengikuti alur hukum. Sampai di persidangan Surabaya pun Arema ini dianggap anarki, bahwa yang menyebabkan pertama kali kericuan itu supporter yang menggalakkan polisi untuk menembak gas air mata karena Arema yang buat keributan. Tapi tak katakan memang itu sudah dikondisikan
dan penembakan ke tribun itu dibenarkan oleh pengacara dari kepolisian dan mengatakan bahwa keluarga korban sudah damai, sudah dapat donasi, padahal saya tidak mau menerima donasi, uang pun masih utuh, dan kemarin saya buka di pengadilan, saya tidak butuh uang, saya butuh keadilan. Buktinya LPSK juga tahu, Pak Misbah juga tahu, dan kemarin tak buka di persidangan bahwa uangnya masih utuh, segelnya masih utuh, saya tidak butuh uang, saya butuh keadilan. Demi semua keluarga korban yang jatuh di Banten. Bukannya kita manusia nggak butuh uang, tapi itu uang nggak betul itu. Saya nggak butuh, saya butuhnya keadilan. Nyawa harus dihargai, nyawa balas nyawa, itu aja oleh aku. Dan sampai aku ke Polres Kepanjen bikin laporan model B, didampingi oleh LPSK, didampingi Tatat, tanggal 9 November bikin LP model B, bahwa LP model B itu laporan dari masyarakat kepada kepolisian. Ada 3 korban, Natasha, Naila, dan Jovan. Itu yang dibawa tim lain dari Tatat dan LPSK, Pak Tommy sebagai tenaga ahli dari LPSK yang mengurusi kasus Kanjuruhan. Dan sampai saat ini saya seperti dikasih permen, cuma dikasih surat-surat ini aja. Sampai terakhir ini tanggal 6 cuma pemeriksaan 3 penembak gas air mata, dan kemarin saya pas ke Polres itu katanya mau digelar perkara, tapi kita masih butuh saksi korban untuk mendorong di laporan model B. Laporan model B ini bukan untuk Natasha dan Naila, tapi untuk semua korban yang ada di Kanjuruhan. Ini bukan pribadi, ini cuma saya ini atas nama. Kalau saya mati, ada yang meneruskan LP saya ini. Saya nggak butuh pengakuan, hanya butuh keadilan untuk semua korban. Perkembangannya kemarin mau dibongkar stadion, nah ini monggo dulur-dulur kabeh bisa tolak renovasi Kanjuruhan. Apa itu? Itu masih TKP, belum sidang. Menurut pengetahuan saya, nanti kalau lebih lanjut Pak Tommy atau LBH atau Mas Miba bisa menjelaskan. Terima kasih sebentar dari saya. Matur suwun wis support bantu perjuangan. Terima kasih. Salam satu jiwa. Pada Kamis 16 Maret, yang dimana hakim memutuskan untuk tidak mengkategorikan kejadian penembakan yang dilakukan dikategorikan sebagai tindak pidana, karena menurut hakim ada unsur kealpaan terdakwa sebagaimana dakwaan kumulatif jaksa, yakni pasal 359 KUHP, pasal 630 ayat 1 dan pasal 360 ayat 2 KUHP yang tidak terbukti. Mungkin dari LBH mungkin ada yang ingin disampaikan ya terkait pasal-pasal yang tidak terbukti, apakah memang benar-benar unsur-unsur tersebut tidak terbukti ataukah ada kejanggalan-kejanggalan yang didapatkan gitu selama ini. Mungkin begitu. Mungkin dari Mas Kiki dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa terkait pertanyaan dari saudara moderator tadi, kita semua tahu jawabannya. Dan kemudian apakah unsur dari dakwaan atau tuntutan dari dikeluarkan daripada JPU sebenarnya kan mengunduhi. Mungkin sebelum masuk sana ingin saya bahas mengenai apa saja kiranya menjadi fakta-fakta kejanggalan yang ada dalam persidangan mengenai laporan model A. Namun sebenarnya saya rasa hadirnya teman-teman hari ini di forum ini menunjukkan bahwa keresahan
atas belum tuntasnya ataupun intimidasi pihak kepolisian ataupun pihak manapun yang hari ini ingin meredupkan pihak-pihak yang ingin menuntaskan dari persoalan tragedi Kanjuruhan. Fakta pertama yang akhirnya kita temui mulai dari awal persidangan hingga akhir adalah mengenai adanya pelarangan liputan media. Secara langsung, akses media pers dibatasi dan dilarang oleh pengadilan. Hal ini menjadi sebuah kecurigaan bagi kita sebagai pendamping hukum kemarin. Kenapa hingga persidangan yang hal itu merupakan pidana umum yang seharusnya secara terbuka, namun ada beberapa akses yang tertutupi. Bahkan kita sendiri kemarin datang ke sana itu perlu melewati beberapa proses pengecekan dan lain-hal. Atribut Aremania ataupun atribut yang mencorok kepada Aremania itu tidak diperbolehkan masuk ke Pengadilan Negeri Surabaya. Pers, adanya peliputan media, bagaimana akhirnya orang-orang di luar yang tidak hadir dalam pengadilan itu bisa mengetahui kebenaran dari fakta-fakta yang dilemparkan atau dikeluarkan dari saksi. Bagaimana akhirnya kita bisa mengetahui apakah putusan hakim hari itu relevan atau sesuai dengan fakta persidangan yang ada, kan begitu. Yang kedua ada dialihkannya proses peradilan dari Surabaya, padahal kita ketahui dari tempat kejadian ataupun lokusnya peristiwa itu terjadi di Kabupaten Malang. Secara hukum di mana tempat kejadian maka seharusnya di situ diadili, kan begitu. Di situ dilakukan persidangan. Seharusnya di Kabupaten, di pengadilan Kabupaten. Alibi dari pihak pengadilan, kenapa akhirnya dipindahkan ke Surabaya? Karena takutnya teman-teman yang ada di Malang, teman-teman keluarga korban itu akan merusak efektivitas dari pengadilan. Namun kan saya yakin kalau misalnya nanti hakim ataupun perangkat-perangkat dari persidangan itu menjalankan tupoksi dan tugasnya masing-masing, kemudian benar-benar menjatuhkan hukuman sesuai daripada fakta, kita tidak bakalan merusuh ke dalam. Kalau misalnya kawan-kawan hari ini suaranya itu benar-benar didengarkan oleh teman-teman yang ada di pengadilan. Ada indikasi saya rasa memang pengadilan daripada tragedi Kanjuruhan ini dimainkan. Bagaimana akhirnya kita keluarga korban, teman-teman yang ada di Malang ini tidak bisa mendapatkan akses ke pengadilan negeri di Surabaya. Bahkan di hari pertama pengadilan saya dapat kabar teman-teman yang ada dari Malang itu dijegat sama teman-teman yang ada di Surabaya di tol. Hari itu ada bentrokan dari teman-teman yang datang rame-rame dijegat kalau tidak salah sama teman-teman bonek hari itu yang kemudian mungkin dibayar ya sama beberapa pihak yang akhirnya orang-orang dari Malang ini tidak mendapat akses untuk mengikuti peradilan yang ada di pengadilan negeri. Kemudian yang ketiga, penasihat hukum terdakwa adalah perwira aktif Polri. Hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam sidang Kanjuruhan. Saya rasa tidak sesuai itu tidak relevan aparat kepolisian itu menjadi pendamping hukum dari tersangka yang merupakan dari aparat kepolisian juga, dari 5 tersangka yang ada di dalam perkara. 3 dari kepolisian dan 2 dari panitia pelaksana. Yang keempat, saksi lebih banyak dari anggota kepolisian. Pada fakta persidangan yang dihadirkan oleh dari teman-teman jaksa penuntut umum dan pendamping hukum daripada tersangka itu mayoritas ataupun kebanyakan dari anggota Polri. Yang dihadirkan, saksi yang dihadirkan itu adalah teman-teman aparat yang menembakkan gas air mata, teman-teman aparat yang ditugaskan di tragedi Kanjuruhan. Bukan teman, jangan nyebut musuh-musuh. Orang-orang, pihak-pihak yang akhirnya dia bertugas di dalam tragedi Kanjuruhan, kan begitu. Bahkan sedikit sekali keluarga korban yang dihadirkan untuk menjadi saksi ataupun korban yang ada di stadion Kanjuruhan. Kemudian minimnya keterlibatan korban dan keluarga korban sebagai saksi dalam persidangan yang sudah saya sebutkan tadi. Hakim cenderung pasif dalam menggali kebenaran material dan pernyataan saksi dalam pembuktian. Dalam konsep hukum, kalau misalnya pidana berbeda dengan perdata. Kalau perdata, hakim bersikap pasif. Sedangkan di dalam pidana yang laporan model A kan itu ranah pidana. Hakim harus bersikap aktif dalam menggali kebenaran ataupun fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Namun pada hari-hari persidangan, hakim tidak
sedikit sekali mempertanyakan terkait pertanyaan-pertanyaan yang bakalan mendorong terbuktinya ataupun keluarnya kebenaran dari fakta persidangan. Bahkan JPU juga tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya langsung menjurus begitu. Yang terakhir JPU tidak menanyakan secara detail mengenai kausalitas matinya keluarganya. Pemeriksaan tidak lebih dari 30 menit dan pertanyaan JPU hanya mengkonfirmasi soal otopsi. Ada beberapa fakta persidangan lain yang mungkin teman-teman sering lihat di TV manapun, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya itu dikelilingi ataupun diramaikan oleh aparat-aparat kepolisian. Teman-teman BRIMOB, orang-orang BRIMOB itu ramai di sana dan mereka teriak-teriak. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana akhirnya hakim itu terdesak batinnya. Penonton yang hadir dalam pengadilan itu bukan orang-orang korban, bukan media, tapi BRIMOB yang hadir dan beberapa orang yang mendapatkan akses. Mungkin Mas Cak Ji itu hadir dan melihat bagaimana fakta persidangan yang ada. Kalau tadi pertanyaan saudara di sebelah kiri terkait apakah benar sebenarnya terkait pasal yang didakwakan itu tidak terpenuhi, saya rasa hari itu bahkan si penembak gas air mata mengakui bahwa mereka menembak gas air mata itu atas perintah dari komandan mereka. Kapolres hari itu juga mengakui bahwa mereka menilai terkait chaosnya masa di dalam lapangan itu membutuhkan adanya penembakan gas air mata untuk membubarkan lapangan. Terlepas dari hal itu membutuhkan atau tidak, saya rasa hal itu sudah memenuhi. Apakah pembunuhan yang tidak disengaja ini apakah pembunuhan yang tidak tersengaja ini terpenuhi atau tidak kan begitu? Bahkan alasan hakimnya tidak masuk akal bagi saya karena angin yang membawa gas air mata. Logikanya kan kalau nggak ditembakkan kan nggak diterbangkan oleh angin kan begitu teman-teman. Kenapa ditembakkan? Penyebabnya kan bukan angin. Angin membawa apa kan gas air mata. Kenapa ditembakkan? Hal ini yang sebenarnya yang kita khawatirkan dari peradilan dilimpahkannya proses peradilan ke Surabaya. Hakim tidak ada tekanan. Saya rasa kalau kita hadir dalam pengadilan kan, semua teman-teman hadir, keluarga korban hadir dalam pengadilan, dan akhirnya batin daripada hakim itu terguncang. Saya yakin pasti banyak hal-hal yang turun ke hakim, intervensi dari beberapa pihak. Hal itu sudah pasti terkait tragedi Kanjuruhan dan teman-teman di sini bahkan kondisi di Malang Raya juga sangat terpecah karena hal itu. Dari dulu juga kita membahas apakah tragedi Kanjuruhan ini pelanggaran HAM berat. Hal ini yang saya rasa sudah tidak perlu diperdebatkan lagi dan kemudian sudah terpenuhi segala unsur yang ada di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Perlindungan tahun 2000. Namun sayangnya Komnas HAM mengatakan bahwa pelanggaran HAM yang ada di tragedi Kanjuruhan bukan pelanggaran berat, pelanggaran HAM biasa. Hal ini kan jelas. Kepada siapa lagi kita percaya kan begitu? Padahal dalam konsep HAM sendiri teman-teman, rakyat sipil ini memberikan kuasa kepada negara untuk memenuhi ataupun melindungi dari hak-hak asasi manusia setiap warga sipilnya. Hari ini kejadian tragedi Kanjuruhan yang mengurangi ataupun yang menghilangkan hak kita adalah negara itu sendiri, dan kemudian negara tidak mau bertanggung jawab. Kalau seperti ini kan siapa yang laginya hari ini bisa kita harapkan? Pihak-pihak yang ada di pemangku kebijakan, kemudian pihak-pihak yang ada di aparat keamanan ataupun aparat polisian itu menjadi musuh kita kan begitu. Mereka membawa senjata, mereka menekan senjata, kemudian dihadapkan dengan warga sipil yang tidak membawa apa-apa. Ada indikasi kios kita ditembak dengan gas air mata. Padahal banyak tahapannya. Hari ini konsep yang dibawa teman-teman kepolisian, kami menilai bahwa mereka masih memakai dari state security ataupun keamanan negara. Keamanan negara ini memang benar membutuhkan senjata karena lawannya adalah negara lain. Lawannya adalah
ada kemungkinan teroris ataupun ada serangan dari luar Indonesia. Namun kalau misalnya pihak kepolisian, mereka berhadapan langsung ataupun dia berhadapan langsung dengan kita masyarakat sipil. Kalau mereka membawa konsep state security, yang tidak bisa, kita nggak membawa apa-apa, kita cuma tangan kosong, dia bawa senjata. Seharusnya yang dipakai adalah human security, keamanan manusia. Hal itu yang dilupakan teman-teman kepolisian hari ini, dan dampaknya panjang, mulai dari efek disatukannya ABRI di zaman Pak Soeharto. Hal itu akhirnya membiaskan hal tersebut. Nilai-nilai militer, nilai-nilai militeristik yang ada di kepolisian masih tumbuh. Saya rasa itu tidak dibutuhkan lagi di kepolisian. Kalau misalnya orang-orang yang menjadi aparat keamanan di tragedi Kanjuruhan itu memegang prinsip human security, tidak akan membawa gas air mata. Banyak caranya untuk membubarkan masa ini penonton yang hari itu akhirnya terpancing karena beberapa hal. Tidak perlu akhirnya menimbulkan banyak korban. Setelah timbul korban pun tidak ada penyelesaiannya yang akhirnya bisa memuaskan segala pihak, kan gitu. Kemudian intimidasi yang hari ini masih sering dilakukan. Contohnya kayak tadi yang sudah saya sampaikan dalam persidangan. Kemudian intimidasi dari waktu teman-teman ada malam sikap di kantor Arema FC. Seingat saya 108 orang itu ditangkap di Polres selama 30 jam lebih. Banyak korban salah tangkap, ada teman-teman yang lagi makan somai, ada teman-teman lagi makan bakso di dekat tempe. Mereka ditangkap karena berpakaian hitam. Kan sangat aneh. Intimidasi itu terus dilakukan. Bahkan di keluarga korban banyak sekali ancaman-ancaman untuk tidak ikut serta dalam mengawal tragedi Kanjuruhan itu usut tuntas. Dan kemudian saya rasa teman-teman di sini banyak yang mendapatkan intimidasi seperti itu. Betul. Kan tadi saya mendapatkan cerita dari teman-teman panitia, acara ini juga ada intimidasi dari pihak polisi. Betul. Mereka ingin memberhentikan rencana kan dapat kita asumsikan bahwa banyak sekali pihak yang ingin menghentikan gerakan kita. Saya rasa kalau hari ini kalau misalnya kita tidak bisa berharap kepada orang-orang di pemangku kebijakan atau aparat kepolisian dan TNI, rakyat sipil hari ini harus kembali merebut kedaulatan. Rakyat sipil hari ini harus berjuang sendirian, kan gitu. Rakyat sipil hari ini harus menegakkan keadilan. Mau tidak mau dengan cara apapun, kita halangkan cara itu. Jangan sampai demokrasi yang langsung di tangan rakyat itu hilang. Praktek legalisme itu masih ada kan? Pembungkaman rakyat sipil, pemberangusan demokrasi. Hari ini masih ada intimidasi ke Sandewi, masih banyak. Dan kemudian mungkin harapan kita semua atas intimidasi yang kita dapatkan hingga hari ini itu menumbuhkan semangat kita untuk terus berjuang, gitu teman-teman. Saya rasa cukup dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kanjuruhan yang ternyata di proses pengadilan itu tidak dibawa begitu, mungkin begitu, boleh juga. Terima kasih atas waktunya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kuasa hukum Tata, kami ceritakan awalnya terkait pasca tragedi Kanjuruhan itu berlangsung seperti itu. Tatak ini berdiri dari beberapa advokat seperti itu. Tidak ada unsur lain di dalamnya, murni advokat seperti itu, yang pada intinya akan mengawal kasus tragedi kemanusiaan ini secara lurus seperti itu, sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa ada intimidasi, tanpa ada koalisi ataupun lobby-lobby misalnya. Cuma seperti ini keadaan dinamika birokrasi ataupun dinamika hukum di Indonesia yang terjadi saat ini. Aparat penegak hukum itu ada 4.
polisi, jaksa, hakim, advokat. Cuma apa daya, yang menjadi pejabat negara itu adalah polisi, jaksa, dan hakim. Begitu. Yang tugasnya adalah untuk menuntut. Kalau kepolisian itu menyelidik dan penyidikan, dilimpahkan lagi kejaksaan tugasnya untuk menuntut, hakimnya memutuskan. Kan seperti itu. Fungsinya advokat apa? Kan seperti itu. Advokat ini akan membela dari awal, dari pra sampai pasca putusan itu selesai. Bahkan ada upaya lain yang harus dilalui. Artinya banyak upaya yang harus dilakukan. Tentunya dengan adanya tragedi kemanusiaan, tragedi Kanjuruhan tersebut. Apabila hal ini dikatakan, banyak yang mengatakan bahwasanya ini tragedi biasa, tragedi ringan, diaplikasikan ke HAM, banyak yang mengatakan ini adalah HAM ringan, ada lain yang mengatakan HAM berat. Cuma kalau kita buka mata dengan logika terstruktur, rapi, dan masif seperti itu, kita lihat fakta yang terjadi yang disampaikan oleh Mas Ginting dari LBH barusan, itu kita sudah bisa membaca sebenarnya. Apalagi sebagai aparat penegak hukum yang 4 tadi itu seharusnya bisa membaca seperti itu. Pertama, dikatakan ringan. Apakah secara logika terstruktur masuk dikatakan HAM ringan? Kira-kira gimana? Dikatakan HAM berat, itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan HAM 26 2000 itu di pasal 7B. Memang ada 2 frase terkait tragedi HAM berat. Pertama, itu genocide, ya Mas ya. Yang kedua, tragedi kemanusiaan. Kita juga menganggap keluarga korban di sini menganggap itu genocide, itu tragedi kemanusiaan. Kita kaji, tim data kaji, genocide masuk enggak? Ini bukan teroris. Oke, kalau memang itu ditolak, argumentasi itu ditolak oleh aparat penegak hukum, oke, dan masalah. Cuma dia yang poin B itu ada tragedi kemanusiaan yang merupakan HAM berat. Nah, ini maksudnya tragedi Kanjuruhan ini masuk ke dalam tragedi yang berat. Cuma masalahnya apa? Dari awal tim Tata berkoordinasi investigasi dengan keluarga korban. Pada saat itu pula ada dari LPSK dan juga dihadiri waktu itu oleh teman-teman dari YLBHI juga, teman-teman kontras juga, itu sudah mengatakan bahwa itu adalah HAM berat, sudah jelas, dan itu disaksikan oleh Komnas HAM yang datang di konferensi persnya Tata waktu itu. Cuma yang terjadi lagi-lagi Komnas HAM sebagai pejabat pemerintah ini mengatakan HAM ringan, padahal yang sudah jelas di undang-undang HAM. Contohnya di poin 7B yang dikatakan oleh tragedi kemanusiaan itu adalah merusak seluruh atau sebagian dari sekelompok atau komunitas tertentu. Apakah supporter ini bukan kelompok ataupun komunitas? Kalau dikaji, supporter ini adalah kelompok karena ada tatanan strukturalnya, kan seperti itu. Kalau menyerang secara 135 orang, ini harus diluruskan. Yang mati itu adalah kelompok supporter bola. Yang jelas itu harus menjadi poin untuk dikatakan HAM berat. Itu harus sesuai. Cuma masalahnya lagi-lagi kita sebagai advokat ini hanya melakukan pembelaan, tidak mempunyai kebijakan, hanya mempunyai upaya. Yang mempunyai kebijakan untuk menentukan itu adalah polisi, jaksa, dan hakim. Ada lagi Komnas HAM berbicara unsur pasal yang didakwakan di persidangan, terutama yang di Surabaya. Kita kaji lagi berdasarkan fakta. Laporan itu dari laporan siapa? Itu laporan dari korban kepolisian. Bicara settingan, ya jelas disetting. Kenapa?
Karena untuk mempengaruhi korban mungkin dianggap rakyat sipil ini bodoh, mungkin seperti itu. Sehingga yang ditentukan adalah pasal apa namanya 359 seperti itu. Cuma ada tandingan dari rakyat sipil, yaitu adalah pasal 340, 338 terkait perencanaan pembunuhan tersebut. Kenapa hal itu dirangkai sedemikian rupa? Sebenarnya kita juga, kami dari tim kuasa hukum, mengikuti alur dari pemerintah. Coba kita merusak dari awal itu, mengatakan ini benar, sepakat bahwa ini adalah berat, framingnya seperti itu, baik ke media dan apapun. Cuma kita lihat media itu bukan hanya dari media netral, media kepolisian juga ada, kan seperti itu. Ditambah lagi adanya perbedaan persepsi daripada Aremania, dan itu adalah dinamika biasa ada seperti itu. Cuma sebagai aparat menanggapinya itu gimana? Kita terkecoh. Kalau saya katakan itu terkecoh. 359, 380 itu terkecoh. Karena yang menangani kasus tersebut sebenarnya bukan polisi, jaksa, dan hakim. Kalau Komnas HAM itu tegas mengatakan pelanggaran HAM berat, membentuk tim khusus dalam hal penyidikan. Kenapa? Itu dari jaksa. Nanti jaksa itu yang membuat, menentukan bahwasanya ini adalah pelanggaran HAM berat atau bukan. Komnas HAM hanya cukup ini adalah HAM berat, tidak mempunyai power apapun, hanya menunjuk tim penyidik khusus yang artinya untuk sebagai netralitas. Nah, kalau sekarang kita terpancing terkecoh kepolisian 359, 380, ya kita ikuti alur. Cuma logikanya pihak aparat tidak masuk pakai 359. Banyak hal yang di luar logika. Persidangan di Surabaya, media dibungkam seperti itu. Nah, ini kan ada apa? Kalau bicara settingan, ya jelas settingan. Dinamika di birokrasi ataupun aparat kita, kenapa keadilan tragedi Kanjuruhan ini tidak segera terselesaikan dengan adil? Dinamika tersebut ada apa? Satu, yang jelas ada mafia hukum ada, mafia korporat juga ada, mafia birokrat juga ada, dan keseluruhan ada di bagian tersebut. Dinamikanya di situ, sehingga kita susah untuk mendapatkan keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya disampaikan tadi materinya cukup berat sebenarnya. Dikirim tore ya. Dikirim tore, wah berat banget materinya. Tapi ini sebelum masuk ke substansi terkait pelaksanaan ini, saya mewakili LPSK menyayangkan, artinya menyayangkan dari pihak kepolisian, karena LPSK beberapa kali diundang diskusi semacam ini. Kami berdiri di pihak korban, entah dari A, B, C, D, kami diundang gitu. Di beberapa kali undangan, beberapa kali kami dipending, dia dapat izin sampai tadi terakhir, kalau tidak salah tadi malam itu panitia komunikasi saya bahwa sempat tidak diizinkan sama pihak dosen. Ini cukup aneh juga, padahal kita di sini diskusi terkait personal kemanusiaan, bukan untuk membentuk suatu gerakan anarkis atau separatis, tapi untuk membuka pola pikir kita bersama terkait dengan hukum. Ini cukup aneh kalau dibatasi. Lalu yang kedua, LPSK ini hadir untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Kenapa Devianto ini LPSK lindungi dan bentuknya diberikan fisik? Seperti yang disampaikan oleh Salif, sempat ada ancaman, dan itu beberapa kali ancaman didatangi, bahkan mungkin sampai sempat ada ancaman untuk dibunuh. Dari situlah kita LPSK berpikir ini manusia satu ini perlu kita lindungi, karena
selain dia merupakan keluarga korban juga veteran. Akhirnya LPSK melindungi dan sampai sekarang Samdev mungkin bisa kita kategorikan orang yang belum masuk angin lah. Semoga angin ikan yang masuk ke Samdev itu aja sebenarnya. Lalu juga terkait bentuk intimidasi dari oknum-oknum sebelah itu. Saksi-saksi yang LPSK lindungi ada salah satu di Bulawang itu didatangi oleh oknum, bahkan didatangi yang mengaku-ngaku LPSK. Itu cukup aneh. Oknum siapa, Pak? Ya? Oknum siapa, Pak? Dari oknum-oknum polisi. Bahkan ketika si saksi ini memberikan kesaksian di LPG-nya Samdev, keesokan harinya mobil yang bersangkutan dilumuri oleh gemuk. Nah, ini bentuk ancamannya nyata. Dan kasihan si saksi ini perempuan, ibu-ibu, anaknya meninggal, anak semata wayangnya, sampai harus diintimidasi seperti itu. Ini apa maksudnya? Memang keterangan si saksi itu cukup penting. Akhirnya kenapa LPSK juga memberikan perlindungan kepada saksi ini. Lalu berikutnya terkait dengan proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelumnya LPSK mendorong beberapa saksi untuk di BAP di LPA. Samdev ada beberapa lagi saksi, termasuk itu ada Yangga di sini, juga ada Bayu. Tapi ketika di panggilan di PM Surabaya tidak masuk namanya di berkas perkara. Kami kaget. Saya sebagai tim LPSK datang ke kasih video kejadian dipanggil. Kasih video ini kenapa? Saya tanya, oh yang dari LPSK nggak masuk di berkas? Kaget, yang mana yang mas? Yang mana yang mas? Enggak, nggak ada namanya. Tapi kami dorong, Pak, ini kami LPSK sudah memberikan pendampingan, kami sudah lindungi, kami sudah dampingi untuk diambil, kenapa nggak masuk? Akhirnya tanda kutip, mereka menyebut kami ini jaksa seperti kacamata kuda mas. Dan ini ada asistensi dari Kejaksaan Tinggi. Oke, kami paham. Tapi di lalanya, puji Tuhannya, minggu depannya dipanggil lah beberapa saksi dari LPSK, termasuk ada Eko, ada yang akan dipanggil di PM Surabaya. Walaupun LPSK memantau persidangan juga bersama kawan-kawan dari civil society, ini persidangannya cukup aneh. Artinya pertanyaan-pertanyaan kepada saksi-saksi ini nggak terlalu tajam. Artinya yang diarah bukan soal keapaan, tapi soal yang lain. Lalu terkait dengan LPB di Polres Kepanjen, ini juga menjadi perhatian di LPSK. Artinya kenapa? Karena sampai dengan saat ini belum ada kenaikan status. Walaupun juga dari kawan-kawan data sebenarnya ketika ketemu Pak Mahfud MD di Jakarta menyampaikan ini LP akan penyidikan, tiba-tiba turun ke penyidikan ini masalah itu udah cukup kaget juga, ini hal baru mungkin dunia hukum ya. Lalu juga ada hal juga yang LPSK pribadi cukup kecewa sama kawan-kawan di kejaksaan adalah LPSK mengajukan restitusi. Restitusi ini ganti kerugian yang diajukan oleh korban kepada pelaku. Kami sudah menghitung, sudah menilai ada sekitar 42 korban, baik itu korban langsung ataupun korban yang mengajukan restitusi. Tetapi akhirnya dari jaksa tidak memasukkan itu pada berkas tuntutan. Alasannya simpel. Telat mas pengajuan dan bagaimana? Telat. Senin kamu putuskan, Senin sore kami ke Kejaksaan Tinggi, kami sampaikan berkasnya, ada putus tapi dikatakan telat. Ini juga aneh, artinya LPSK gimana ini hak korban dan keduanya. Kami secara resmi sudah menyampaikan surat kepada Kejaksaan Agung perihal restitusi yang tidak disampaikan. Sampai sekarang ini masih menunggu format dari kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Lalu berikutnya sebenarnya terkait dengan LPB, yang juga saya yakin di sini banyak juga kawan-kawan yang menjadi korban dengan jiwa. Mungkin saya diskusi, ada satu langkah yang mungkin bisa kita lakukan. Ini namanya victim impact statement atau surat dampak yang diterima oleh korban. Memang secara umum victim impact statement ini ditujukan kepada pengadilan. Tetapi saya diskusi dengan pimpinan di LPSK di kantor bahwa nggak ada salahnya kawan-kawan korban ini membuat surat victim impact statement, artinya dampak apa yang kawan-kawan rasakan, kirimkan kepada Polres supaya Polres ini juga membuka mata. Ternyata
nih korban-korban ini dampaknya seperti ini, ada yang psikologis, ada yang secara medis masih mengalami penderitaan. Ini perlu mungkin nanti kita bisa diskusi dengan pihak apakah victim impact statement ini bisa kita lakukan di proses panggil walaupun belum pernah di tahap penyidikan, tapi setidaknya jika itu berhasil bisa menjadi juga seperti bagus di dunia hukum, artinya hak-hak korban ini bisa tersampaikan. Mungkin itu sementara kita bisa diskusi terkait. Terima kasih. Oke, 8 orang yang menjadi apa ya, yang dibungkam gitulah ya istilahnya suara-suara kita. Apakah ada apa ya yang ingin disampaikan gitulah, terutama dari para narasumber di sini terkait kekonyolan tambahan lagi yang mungkin itu adalah sebenarnya fakta yang harus dilihat begitu ya, tapi ternyata malah dibungkam, mungkin begitu. Bisa dimulai? Oh ya. Berkaitan dengan 8 tersangka ya, sebenarnya bukan tersangka, ini adalah korban kan seperti itu. Itu adalah bentuk ketidakkondusivan, tidak kondusif. Itu adalah bentuk dari upaya-upaya yang tidak dilaksanakan oleh penegak hukum seperti itu, sehingga timbullah hal yang tidak kondusif tersebut. Sebenarnya kalau mengaca adanya chaos yang terjadi di kantor Arema kepolisian tersebut harusnya sudah bisa membaca. Cuma kenapa dengan adanya kewenangan dari kepolisian langsung mengambil beberapa calon tersangka, sehingga yang diambil itu adalah 8 tersangka. Itu kan menimbulkan tanda tanya. Cuma kita mengikuti aturan prosedural seperti itu. Oke, kalau dikatakan dia masuk pelanggaran 170 misalnya. Oke, secara legalitas masuk. Secara legalitas masuk. Bahkan dari 8 tersebut, beberapa 7 itu menjadi pendampingan kami. Dari 8 tersangka tersebut menjadi pendampingan kami. Dari 8 itu 7 yang menjadi kuasa hukum dari Tatak seperti itu. Cuma upaya-upaya lagi, saya tekankan, advokat ini melakukan upaya sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau memang secara peraturan legalitas memang dipaksakan untuk masuk unsurnya 170, oke, seperti itu. Karena memang sudah tidak bisa sistem kita ini. Yang salah itu apanya? Oke. Kalau dari secara hukum itu ada 3 sebenarnya yang harus diketahui. Sistem hukum, kultur hukum, sama aparat hukumnya. Oke, kultur hukumnya gimana? Kita lihat teman-teman Arema ini sudah istilahnya menuntut. Apakah salah untuk menuntut keadilan? Kan seperti itu. Sistem hukumnya sudah bagus, sudah ada. Tinggal aparat hukumnya menjalankan sistemnya enggak? Ya sesuai dengan kulturnya seperti apa. Ini yang masih kita usahakan. 3, ketegasan dari aparat penegak hukumnya. Oke, kalau memang dinaikkan P21 nanti ke persidangan, oke, tidak masalah. Kita ke polisi tidak lolos, jaksa menaikkan P21 tidak lolos. Artinya upaya kita gagal dari 2 tersebut. Artinya bukan gagal karena kita salah, gagal karena kita benar. Yang terakhir di hakim, apakah hakim nanti mampu melihat atau mendengarkan keresahan-keresahan masyarakat agar menuntut keadilan tersebut? Ujung-ujungnya di hakim. Hakimnya sebagai aparat hukum mampu tidak nantinya mendengar keluhan masyarakat tersebut? Artinya ada masalah, teman-teman Aremania, teman-teman Aremania. Kita sabar dulu. Naik ke persidangan tidak masalah. Kita pakai asas tidak bersalah, praduga tidak bersalah, seperti itu. Asas presumption of innocence itu kita dipakai di pengadilan.
Karena ajuan akhirnya hakim, mampu nggak hakim mendengarkan hal itu? Jadi meskipun para tersangka ini sudah ditahan, sudah didapat beberapa kali surat perpanjangan penahanan, tidak masalah. Itu bagian dari ikhtiar perjuangan untuk menuntut keadilan. Kita tunggu hakim ini seperti apa nantinya di proses persidangan terkait unsur 170. Itu yang harus dilihat. Dan hal itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh advokat sebagai kuasa hukum dari para tersangka ini harus didampingi juga oleh beberapa golongan masyarakat atau NGO dan yang lain, komunitas masyarakat, lembaga seperti LPSK, di sini juga hadir LBH, itu juga perlu, karena di kepolisian, kejaksaan sudah tidak bisa, sudah mau dinaikkan prosesnya. Tentunya yang bisa kita kejar hakim, psikis hakim ini yang harus kita kejar. Seperti apa? Baik di media, baik melakukan aksi atau apapun itu, gimana caranya rakyat sipil ini mampu, bukan mengemiskan hakim, jadi mampu untuk mengelola pikiran hakim secara jernih itu seperti apa? Karena akhirnya di situ. Kalau memang itu nanti diputus beberapa tahun yang hanya untuk menuntut keadilan sehingga timbulnya hal yang tidak kondusif dengan vonis yang lebih besar dari tragedi kemanusiaan tersebut, tragedi kanjuruhan tersebut, ini kan sudah pemikiran-pemikiran keadilannya sudah terganggu. Yang salah ini di mana? Di aparat hukumnya. Itu yang harus diketahui oleh halayak umum. Mungkin seperti itu untuk kasus yang tersangka 8 itu. Dia ada tambahan. Iya, kita tambahan. Tadi sebenarnya sudah banyak sekali disebut mengenai terkait 8 orang hari ini yang ditangkap pasca dari aksi malam persidangan berikut. Benar terkait kita masih banyak upaya bagaimana akhirnya mengawal ataupun mendampingi teman-teman yang hari ini masih ditahan. Namun ada beberapa poin yang perlu kita highlight teman-teman. Keberpihakan orang-orang penegak hukum ini di mana? Apakah orang yang berpihak dengan nilai-nilai yang ada dalam perundang-undangan, atau orang-orang ini berpihak kepada orang-orang yang memberi uang, kan begitu? Hal itu harus perlu kita kawal lebih kuat. Karena kalau misalnya ternyata penegak hukum tidak berpihak dengan hukum, suatu masalah yang sangat besar. Bagaimana akhirnya hukum di Indonesia bisa berjalan dengan efektif dan maksimal, kan begitu? Iya, jadi hukum rimba, betul. Kalau bisa bahkan ada indikasi ataupun ada asumsi dari kita, 8 orang yang hari ini ditahan, dampaknya besar kan teman-teman yang ada di bawah. Ketakutan orang-orang untuk melakukan gerakan ke depan. Hal itu yang dipakai sama pihak-pihak penegak hukum. Ya, benar dibilang sama tim Tata bahwa kan hari ini advokat tidak bisa memutuskan suatu kebijakan. Yang bisa memutuskan apa hanya hakim. Hari ini harus kita kawal benar-benar hakim itu secara terang-terangan mengeluarkan atau memperlihatkan bahwa dia berpihak kepada hukum. Jangan berpihak kepada uang lagi. Kalau menurut saya hal itu yang perlu kiranya benar-benar kita kawal terkait bagaimana akhirnya hukum di Indonesia itu bisa berjalan sesuai dengan semestinya. Mungkin begitu. Iya, sudah ada tambahan. Yang peristiwa di Polres Kawangan sudah ditahan 8 orang ya di Polres ini. Secara kelembagaan kewenangan LPSK agak sulit masuk untuk memberikan perlindungan karena baik lagi LPSK ini lembaga yang tidak pada sanksi bukan ada sanksi pelaku. Ini di sini kami belum melihat ada celah yang tidak bisa masuk, tetapi ada hal lain yang mungkin nanti setelah mungkin dari kawan-kawan Tata dari kawan-kawan Tira, kalau dirasa ada celah
LPSK bisa masuk artinya untuk membantu mengadvokasi kita akan lakukan. Ini begitu. Tapi yang kalau saya lihat, saya perhatikan karena kalau tidak salah 5 hari sebelum peristiwa itu saya sempat di Malang juga, sempat juga secara diskusi dengan kawan-kawan bahwa aksi itu kan bukan aksi anarkis, tapi tiba-tiba kok ada jadi itu. Dan kalau saya lihat di video yang ada di YouTube ini kan bukan dari kawan-kawan, tapi ada pemicu yang akhirnya bukan reaksi. Pemicunya itu apakah di Polres ini tidak memperhatikan pemicunya itu? Ini kan adanya reaksi akibat adanya aksi dari pemicu itu. Ini harusnya kawan-kawan di sini juga lebih jeli dalam melihat suatu peristiwa pidana. Jangan hanya melihat pengusahaan sedikit juga apa begitu. Tapi ada pemicunya. Itu yang mesti juga diambil. Tapi diperiksa. Ditanyakan kenapa kalau melakukan itu? Jangan hanya pelaku yang perusahaan aja, tapi pemicunya tadi minta keterangan. Mungkin juga menjadi suatu tanda tanya mungkin di masyarakat pun, kenapa ya nggak diperiksa, kenapa ya, ada apa ya, kan begitu akhirnya kan. Kalau selama seperti itu mau gimana lagi negara kita itu cukup secara lembaga LPSK memberikan itu, karena video sudah viral, semua orang bisa melihat video itu, kita tahu kan video itu seperti apa, kenapa polisi melakukan langkah itu bagaimana? Ya, terima kasih Mas dari narasumber. Mungkin di waktu yang tersisa ini akan dimanfaatkan untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman audiens ada pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan. Mumpung ada narasumber-narasumber yang mungkin bisa langsung dijawab dengan tepat begitu. Mungkin nanti akan dibantu oleh teman-teman panitia. Kasih bokir. Ya, Mas, saya mau tanya tadi kan dari LPSK sudah mendampingi teman-teman yang ada di dalam. Saya bahasnya teman-teman dulu. Itu dari Tatak sudah mendampingi teman-teman yang ada di dalam Polres. Karena kalau menurut perhitungan kami, ini sudah lebih dari 90 hari masa penahanan. Dan masa penahanan terakhir itu tanggal 29 April, 29 Maret kita dalam masa penahanan terakhir. Sepengetahuan kami jika sudah 30 hari dan berkas tidak lengkap, kan seharusnya bisa dibebaskan, seharusnya. Ya. Saya tanya dari teman-teman dari Tatak, proses sekarang ini sampai mana? Karena ada banyak sekali proses mediasi yang sekarang dijalankan. Dari kami juga, dari teman-teman juga telah hampir 5 sebelum bulan Ramadan juga sudah melakukan mediasi. Dan ternyata hasilnya ya seperti usus buntu, diputer-puter, harus hubungi ini, semua seakan oleh dengan tangan. Sedangkan banyak polisi sampai hampir 5 sebelum masa penahanan berakhir untuk tersangka Ambon Panda, saya khususkan untuk tersangka Ambon Panda, masih ada penyidikan tambahan. Nanti indikasinya kan kasusnya kan by request. Sedangkan langkah-langkah dari teman-teman Tatak sendiri bagaimana menanggapi yang sekarang terjadi? Karena untuk laporan Mas DB juga, Mas Devi juga sudah sering bertanya ke Polres, ya hasilnya sama buntu. Ya, jadi saya minta kejelasan saja. Dari kita kan awam dalam hal hukum, kita cuma baca via hukum.com di internet. Jadi kita belajarnya dari situ. Kalau kita ada diskusi begini kan lebih enak, bisa sharing seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Cukup Pak. Sudah, terima kasih Mas. Terkait proses akhir masa tahanan, kami
kami mendapatkan surat dari tim kuasa hukum kami dan juga tembusannya ke keluarga seperti itu ada hal yang merasa aneh. Seharusnya pihak Kanit dari Polresta membuat surat pembebasan karena sudah di masa akhir penahanan. Itu harus disiapkan karena pada saat ini proses yang diindikasikan masuk unsur 170 tersebut, 160 tersebut naik ke penyidik, naik ke kejaksaan atau tidak seperti itu kan P21. Setelah saya lihat, saya kaji terkait surat perpanjangan penahanan 30 hari itu sudah menyalahi prosedur dari kepolisian. Cuma kami masih dalam upaya menanyakan terkait timbulnya surat perpanjangan penahanan yang tidak sesuai prosedur tersebut. Seharusnya kalau memang ditambah penahanannya, maka itu harus ada surat dari kejaksaan bahwa itu adalah sudah masuk dalam ranah kejaksaan dan sudah ditetapkan P21 seperti itu. Nah, ini masalah yang timbul menjadi celah yang masih kita upayakan. Karena memang kepolisian itu bukan tidak tahu sebenarnya, tapi nggak mau tahu seperti itu. Seharusnya surat pembebasan. Kalau untuk yang model B, sebenarnya ada beberapa kali surat yang masuk Mas Devi sendiri ataupun ke tim kuasa hukum itu 6 kalau nggak 8 kali terkait SP2HP, sehingga adanya tarik ulur terkait proses tersebut. Penjelasannya seperti apa? Kemarin dari tim kami melalui tim kuasa hukum yang lain, jadi diketuai oleh ketua sendiri Pak Imam Hidayat, terus Pak Solehudin, terus Pak Habib, itu akan memproses hal tersebut, menunggu gelar perkaranya seperti apa. Kalau memang ini tidak dinaikkan, kita pra peradilan. Itu upaya yang sudah disiapkan. Begitupun dengan yang 8 tersangka tersebut. Kalau sudah menyalahi prosedur dalam kitab hukum acara pidana tersebut, kami upayakan untuk pra peradilan. Cuma kalau saya feeling saya, pastinya sudah menyiapkan berkas itu naik ke B21. Artinya tetap ditahan. Karena secara legalitas memang kewenangannya mereka, polisi dan jaksa. Mungkin itu sudah disiapkan. Cuma kalau memang sudah naik, kan kita sabar dulu, sudah sampaikan dari awal. Kita tekan pressure hakim itu seperti apa nantinya kalau sudah naik ke persidangan. Kita sabar, masa tahanan ditambah, itu adalah bukti ikhtiar perjuangan dari teman-teman kita yang di tahanan tersebut. Kita kawal terus hakim yang punya kewenangan yang mampu memvonis terkait unsur yang didakwakan tersebut nantinya minta vonis bebas seperti itu. Artinya bukan vonis ringan lagi, vonis bebas. Seperti halnya putusan-putusan yang terjadi di persidangan model A tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan sementara seperti itu. Kalau ada celah yang tidak segera ditindak oleh aparat, maka pra peradilan seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin harapan saya ojo sampai padam perjuangannya EDW. Nek iso bebasno ambon Panda, bebasno Ferry, bebasno arek Malang. Mereka berjuang keadilan. Nek memang keadilan orang oleh, ya sekarang korek. Saya bebas, Malang gak bebas. Mana sini perundingan korban. Matur suwun nang pergerakan. Nek memang gak oleh keadilan, Malang gaya bebas. Iku mang titipane korban. Aku hasilnya rapat itu. Nek anjane arek-arek dulur-dulur bisa ditahan.
Itu gak salah. Aku matur suwun, dulur-dulur wis menyuarakan kantor Arema. Aku gak butuh bal-balan. Lek nyowoni dulur-dulurku dipateni koyo ngono, aku gak butuh bal-balan. Deopo lho bal-balan nyowoni arek-arek alang adik-adikku dulur-dulurku koyo ngono iku. Aku gak terima. Kok sampai mati tak uber. Matur suwun. Masih ada mungkin harapan dari narasumber lainnya? Ya, terakhir itu harapan LPSK dan juga harapan mungkin semua masyarakat Malang, ya, terutama keluarga korban. Kami sih sangat berharap supaya Komnas HAM sebagai lembaga negara yang punya kewenangan untuk melakukan pendidikan di bidang HAM agar turun kembali ke Malang, melakukan investigasi ulang terkait dengan peristiwa tragedi Kanjuruhan supaya mendapatkan hasil bahwa betul tragedi Kanjuruhan adalah pelanggaran berat. Itu sih pesan dari harapan dari LPSK. Dan yang kedua, dan jika memungkinkan untuk mendorong LP Samdev di Polres Kepanjen, seperti tadi saya sampaikan, jika di sini ada yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan, mohon kesediaannya untuk bisa membuat victim impact statement atau surat dampak yang dialami oleh korban atas peristiwa tersebut disampaikan kepada Kapolres. Itu. Terima kasih. Mungkin melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan sama tim kakak tadi, bahwa konsep hukum di negara ini kan sudah jelas bahwa penegak hukum ataupun siapa yang akan bisa memutuskan suatu kebijakan mengenai hukum adalah pemangku kebijakan. Kalau hari ini kondisinya pemangku kebijakan tidak lagi berpihak kepada masyarakat warga negara Indonesia, mau tidak mau warga sipil, warga Malang harus mendesak dari bawah. Kalau hari ini teman-teman LBH, Kontras, LPSK ataupun tim Tata sudah mengeluarkan atau memasukkan berbagai jenis laporan, kita dari warga Malang, masyarakat sipil harus mendesak dari bawah. Kita rebut kembali demokrasi, kita rebut kembali kebenaran, kita tegakkan keadilan. Bagaimana caranya, kan seperti itu. Mungkin harapannya begitu teman-teman, dan jangan pernah hidup api daripada perlawanan kita melalui beberapa intimidasi yang sering kita dapatkan. Mungkin sebelum harapan dari terakhir, tadi ada feedback ya yang kelupaan dari pertanyaan, mungkin boleh disampaikan atau sudah? Oh iya. Kami masih menginvestigasi dan selanjutnya setiap minggu kami ke Polres. Setiap minggu, entah hari Selasa, Rabu, setiap minggu kami meminta hasil dari Polres. Meskipun secara prosedur Polres itu mengirimkan kami SP2AP itu secara formal, tapi setiap minggu kami ke Polres menanyakan hal tersebut, sehingga itu menjadi dasar kita untuk mengajukan pra peradilan. Harapannya, sekaligus harapannya, kalau upaya-upaya dari A sampai Z ini sudah kita upayakan, cuma aparat penegak hukum tidak berpihak kepada masyarakat pencari keadilan, maka yang pertama harapannya, betul kata Mas Tommy barusan dari LPSK, minta ketegasan Komnas HAM untuk diulang investigasi dan penyidikannya, diulang, membentuk tim khusus seperti itu ya, sesuai dengan pedoman pengadilan HAM tersebut. Kita undang lagi dari awal, tidak memperdulikan laporan AODP tersebut. Itu yang diharapkan dari tim Tata itu sendiri, dan juga direalisasikan oleh beberapa oknum pendukung ya, seperti dari masyarakat, dari supporter, dari NGO, dari lembaga itu sendiri. Mungkin terima kasih, itu saja harapannya. Baik, terima kasih atas penyampaiannya, pemaparan tadi, insight-insight banyak kita dapatkan. Yang intinya adalah logika-logika para pemangku kebijakan yang dipakai pada hari ini adalah logika konyol dan sampah begitu ya. Yang usaha mereka itu hanyalah untuk menutup fakta dan tidak menyelesaikan
persoalan yang ada. Jadi jangan gentar, jangan lengah, jangan menyerah sampai kapanpun itu, karena kita akan tetap satu, yaitu usut tuntas. Mungkin begitu saja. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.